sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini kita berkumpul dalam acara webinar yang kesekian kali yang diselenggarakan oleh POTATS bekerja sama dengan dokteranakku.id yang akan membahas mengenai penyakit jantung pada penyandang Down syndrome. Apa yang harus dilakukan? Telah hadir di sini, terima kasih kepada Dr. Syarif Rohimi, SPAK. Selamat kepada Dr. Syarif yang kemarin baru saja menyelesaikan S3-nya. Kemudian terima kasih juga kepada moderator Dr. Diahris Kuntartiwi, SPAK. Beliau biasa dipanggil dengan Dr. Risti ya, Dok ya. Ya, nanti selama acara akan dipandu oleh beliau. Dan akan saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada sambutan dari Ketua Umum POTATS, yaitu Ibu Olivia. Kemudian langsung saja setelah sambutan, waktu kami berikan kepada Dr. Risti. Silahkan kepada Bu Olive untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Ibu Aryani atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi peserta Zoom webinar hari ini, penyakit jantung pada penyandang Down syndrome, apa yang harus dilakukan? Bersama Dr. Syarif Rohimi, spesialis SPA, ya, spesialis anak, kemudian dimoderator oleh Dr. Diahris Kuntartiwi, spesialis anak. Terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir pada hari ini, dan juga kepada moderator yang akan memimpin acara Zoom kita sore ini. Selamat kami ucapkan sekali lagi kepada Dr. Syarif atas pencapaian terhadap program doktoral bidang kedokteran di tahun 2020 ini, dan juga sebagai tim medis di POTATS. Terima kasih dokter, selalu bekerja sama dengan kita, mudah-mudahan kerjasama ini selalu berkesinambungan ke depannya. Selamat berzoom teman-teman, sahabat POTATS, semoga acara ini dapat menimba ilmu, dapat berguna, dan kita semua dapat diberikan atau mendapatkan suatu manfaat dari kegiatan ini. Selamat menikmati Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, monggo silakan Dok. Oh ya, ada suaranya, tes. Bisa terdengar Bu Yani suara saya? Bisa Dok. Bisa. Terdengar jelas. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Yani selaku MC pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum presentasi dari narasumber kita, Dr. Syarif Rohimi, spesialis anak konsultan, izinkan saya menyapa dulu yang terhormat Ibu Olivia sebagai Ketua POTATS, kemudian narasumber kami nanti Dr. Syarif. Selamat sore Dok. Selanjutnya juga kepada Mbak Asyanti mungkin ya, dari Dr.@anakku.id, juga ayah bunda sekalian dan semua sahabat POTATS yang hadir pada webinar kita kali ini yang berjudul penyakit jantung pada anak dengan sindroma Down. Apa yang harus dilakukan? Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya persilakan Dr. Syarif untuk membawakan makalah beliau untuk presentasi kali ini. Mungkin saya bacakan dulu sedikit kurikulum vitae dari beliau. Dr. Syarif Rohimi saat ini lahir di mana Dok lahirnya? Riwayat pendidikan saja ya Dok, langsung. Riwayat pendidikan di Fakultas Kedokteran UI, kemudian dokter spesialis anak juga di Fakultas Kedokteran UI. Dr. Syarif juga mengikuti fellow di IGN Malaysia pada tahun 2003, kemudian menempuh dan menyelesaikan sekolah spesialis anak konsultan pada 2011.
Kemarin beliau sudah menyelesaikan doktor di bidang ilmu kedokteran tahun 2020 ini, dan banyak sekali riwayat pekerjaan dan pendidikan tambahan yang diikuti oleh beliau. Saat ini sampai tahun 2020 beliau adalah tim medis dari Potats. Ya, baik, saya rasa itu saja dari kurikulum vitae yang bisa saya sampaikan. Kami silakan Dr. Syarif untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, Dok. Dr. Risti, yang terhormat Ibu Elivia, Ibu Yani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu-ibu semua. Salam sejahtera buat kita. Pada sore ini sebetulnya, pada sore ini saya dikasih kesempatan, sebetulnya beruntung dikasih kesempatan untuk berbagi kembali tentang penyakit jantung bawaan, terutama pada Potas. Apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan supaya nanti terhindar dari berbagai komplikasi dan kematian. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya coba membagi bahasannya seperti ini. Ada pendahuluan sedikit, kemudian sirkulasi jantung yang normal pada anak dan fetus. Nah, sirkulasi jantung yang normal ini diperlukan nanti karena dalam pelaksanaan sehari-hari, dalam praktek sehari-hari, kadang-kadang orang tua tuh agak rancu ya, bingung mana yang bilik, mana yang serambi, mana yang sekat. Kalau bocornya bocor apa gitu. Kadang-kadang berpikir seperti bocornya bocor ban, padahal bukan seperti bocor ban kan sebetulnya. Jadi nanti kita jelaskan. Kemudian membedakan istilah penyakit jantung bawaan dan penyakit jantung didapat. Bagaimana sih caranya kita bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan dalam praktek sehari-hari. Kemudian yang paling penting tata laksananya bagi sahabat Potas. Kemudian komplikasinya apa yang terjadi apabila tata laksana tidak baik gitu. Nah, kenapa Ibu Olivia mungkin dari pengurus Potas mengingatkan kembali, meminta untuk sharing tentang penyakit jantung bawaan, karena penyakit jantung bawaan ini penyakit yang penting karena paling banyak sebetulnya. Penyakit banyak, 30% dari kelainan bawaan itu terdiri dari penyakit jantung bawaan. Angka kejadiannya juga tetap dari dulu sampai sekarang di berbagai belahan dunia sekitar 8 sampai 10 per 1000 kelahiran hidup yang hidup. Kalau dibandingkan dengan yang mati tambah tinggi lagi gitu ya. Nah, kalau penduduk Indonesia sekitar 250 juta sekarang berarti bayi yang lahir di Indonesia itu sebanyak 5 juta. 5 juta kalau 1 per 100-nya kira-kira kan 5.000. Jadi diperkirakan bayi yang lahir di kelainan jantung bawaan di Indonesia setiap tahunnya itu 5.000. Nah, masalahnya dari 5.000 itu ada yang berbahaya. Artinya kalau tidak kita bisa deteksi dalam 2 minggu pertama atau 1 minggu pertama, bahkan kita curigai pada saat lahir, dia bisa menyebabkan angka kematian yang tinggi. Nah, dari PJB tersebut, tentunya terdapat anak-anak yang dengan lahir dengan Down syndrome. Nah, dengan Down syndrome ini memang lebih spesifik lagi, lebih perhatian yang khusus lagi. Karena kenapa? Karena 50% sampai 60% bayi atau anak dengan Down syndrome itu memiliki penyakit jantung bawaan yang bervariasi, nanti kita diskusikan ya. Jadi dari masalah ini kita bisa lihat bahwa jumlahnya sebetulnya banyak di Indonesia, banyak, apalagi daerah terpencil gitu ya. Belum ditangani semuanya oleh dokter, tetapi oleh bidan. Ya. Kadang-kadang diagnosis terlambat. Diagnosis terlambat ini juga masih menjadi masalah di berbagai belahan dunia. Nah, diagnosis terlambat ini akan meningkatkan kesakitan ya, kematian. Kadang-kadang ini matinya karena paru-paru gitu ya, padahal karena jantung juga. Oleh karena itu mengenal penyakit jantung bawaan bagi kita tidak bosan-bosannya untuk ingatkan kembali, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan harapan hidup, menghindari kesakitan dan kematian. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara ini dalam praktek sehari-hari, yang tadi saya jelaskan, kadang-kadang tuh orang tuanya bingung, ini bocornya bocor di mana dok? Nah, kita kembali ke anatomi nih. Jadi jantung ibu-ibu, bapak-bapak seperti rumah lah ya, rumah. Jadi ukurannya kalau kita diajarkan di biologi dulu kan sekepal tangan kita gitu ya. Semakin kecil bayinya, semakin kecil ukuran jantungnya. Jantung itu ada 4 ruangan, ya, ruangan bagian kanan, bagian kiri ya. Bagian kanan dibagi 2 lagi. Ini serambi ya, jangan lupa ini serambi. Pertama kali darah masuk ke jantung itu serambi namanya atau atrium. Kalau kita masuk ke rumah kan ke serambi dulu, baru ke bilik. Ke serambi, ya, ke serambi, ke bilik. Ini juga serambi, ini bilik. Jadi ada 4 ruangan. Nah, jantung itu juga secara umum ada 4 katup nih. Jantung yang normal. 1, yang sebelah kanan, sebelah kiri. Ini katup paru-paru nih. Ciri khas paru-paru ini ada bercabang 2. Paru-paru kanan, paru-paru kiri.
Kalau yang ini katup aorta ya, pembuluh nadi besar. Pembuluh nadi besar ini yang ke seluruh tubuh yang mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Bedanya merah atau biru apa ini? Kadar oksigennya ya. Yang biru itu kadar oksigennya karena sudah dipakai, kita bayangkan ini darah kotor dari kepala, dari kaki masuk ke serambi kanan, melalui katup trikuspid, melalui katup paru-paru, ya, dibersihkan di paru-paru, kalau paru-parunya bagus, dia akan menjadi merah. Ini sekitar di sini sekitar 70-80 gitu ya. Kalau balik sini sudah 90% ya. Dan diantarkan seluruh tubuh ke kepala dan ke kaki ya. Jadi kalau kita berbicara dengan kelainan anatomi, kelainan jantung bawaan, terjadi kan pada trimester pertama ya. Bisa terjadi pada semua bagian jantung ini. Bisa katupnya yang ini tidak sempurna, bisa katup ini yang nggak ada ya. Katup ininya menyempit atau bocor. Ini bocor di sini nih ibu-ibu, bapak-bapak. Maksudnya bocor adalah hubungan antara dua ruangan biasanya di sini ya. Bisa di sini. Jadi antara bilik kiri dan bilik kanan. Bisa juga ada ASD. Ini defek septum ventricle atau defek pada antar bilik ya. Ini ototnya kan. Kemudian ini ASD. Kita lihat di sini ada PDA nih. PDA itu menghubungkan nadi besar dengan yang kecil. Yang gampang itu ya. Tetapi juga ada yang lebih kompleks. Kita lihat ini katup paru-paru, arti pulmonarisnya keluar dari jantung sebelah kanan. Bisa saja dari jantung sebelah kiri, tertukar dia. Kemudian kita tidak, sebetulnya di sini ada koroner ya. Koroner itu kan aorta memberikan darah seluruh tubuh, tapi jantung sendiri juga memerlukan pembuluh darah koroner di sini ya. Kalau koroner dirusak misalnya pada Kawasaki disease dia juga menyebabkan ini. Ada juga selain anatomi ada listriknya juga ibu-ibu bapak-bapak. Ini seperti rumah, listriknya mengalir dari sebelah sini ke seluruh tubuh gitu ya. Lancar nih. Dia tujuannya adalah untuk memberikan energi supaya jantungnya memompa gitu ya. Biasanya dari sini di sebelah kanan ke sekat sebelah sini dan ke seluruh tubuh. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi sebetulnya ada pelapis di sini. Pada anak-anak Down syndrome sering sekali didapatkan adanya cairan yang berlebihan dia di effusi perikardium ya. Ya biasa karena infeksi juga bisa. Ini kalau beda dengan tadi, ini fetal ya, fetal itu di dalam perut ibu ya. Nah ini penting sekali perlu dipahami karena nanti akan bisa menjelaskan adanya penyakit jantung bawaan kritis ibu-ibu, bapak-bapak. Apa sih penyakit jantung bawaan kritis? Jadi penyakit jantung bawaan itu ada yang berbahaya namanya penyakit jantung bawaan mayor yang perlu diketahui, perlu didiagnosis, perlu dicurigai pada 1 minggu pertama, bahkan pada saat lahir. Kenapa seperti itu? Nah, kita lihat dulu nih ya. Kita lihat ini berbeda dengan yang tadi ya. Karena berbeda kenapa? Karena berbedanya pada waktu kita tidak semua manusia masih di dalam perut tidak bernapas dengan paru-paru, dia bernapas dengan plasenta di sini. Paru-paru hanya mendapat 8% dari seluruh darah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan paru-paru ya. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau tadi darah dari serambi kanan ke bilik kanan, ini dari serambi kanan ke serambi kiri. Ya memang begitu didesain sama yang kuasa seperti itu ya. Kalau misalnya kenapa didesain seperti itu? Andaikan di sini kita lihat ya, di sini ada andaikanlah tidak punya katup yang jantung sebelah kanan, bayinya bisa tetap hidup. Bisa tetap hidup, berat badan lahir cukup besar, panjang badan cukup besar, dan pada saat dia lahir kelihatan masih tetap menangis seperti biasa. Karena kenapa ada PDA-nya ini nih yang mempertahankan ini. Tetapi pada saat dia pulang, ya pada saat pulang, ini yang tadinya besar, dia mengecil sehingga bayi-bayinya tidak dapat oksigen dengan baik sehingga kalau tidak ditolong bisa menyebabkan kematian. Nah itu salah satu disebutkan penyakit jantung bawaan kritis ya. Jadi yang perlu diketahui pada 1 minggu atau bahkan di screening pada 1 hari pertama atau 2 hari pertama sebetulnya sudah lahir. Nanti ini sama sebenarnya. Nanti kita bicarakan lagi ya. Kita lihat ini sirkulasinya berbeda sedikit ya. Nah ini dia. Jadi pada waktu di dalam perut ibu dari plasenta di sini masuk ke serambi kanan, ke bilik kanan ada sedikit, tapi sebagian besar ke bilik kiri. Ini yang di sini yang dari plasenta dapat oksigen yang bagus dia. Ya. Sehingga kalau ada kelainan bawaan berat pun dia tetap akan mempunyai berat lahir yang bagus, panjang lahir juga bagus. Ya. Kita lihat ini PDA di sini, PDA. Pada waktu dia lahir, dia menangis, berubah dia. Nangis itu tujuannya adalah untuk mengalirkan darah ke paru-paru, sehingga tadinya paru-parunya yang tekanan tinggi jadi rendah.
sehingga darah mengalir ke sebelah sini. Ini agak sulit memang ya ceritanya, tapi berubah memang. Ini dari tadi ke sana, sekarang ke sini. Nah, kalau menangis terus, kemudian dapat oksigen, ini akan menutup. Sehingga PDA-nya biasanya 2 bulan. Bisa 2 bulan secara anatomi. Tapi pada prakteknya dalam 2-3 hari. Nah, pada penyakit jantung bawaan yang tertentu, yang misalnya tidak punya katup PDA, katup paru-paru, dia menutup, dia meninggal lah. Ya. Oleh karena itu, kita harus bisa mendeteksi pada triwulan pertama. Dan itu screening ini sudah, yang saya sebutkan untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan kritis merupakan sudah menjadi standar kesepakatan bersama bahwasanya pada bayi baru lahir harus di screening ya. Bisa saya sebutkan tadi bayi mayor sama sebetulnya ya, hanya ini minta maaf masih bahasa Inggris. Jadi penyakit jantung bawaan itu ada 2, mayor dan minor. Kalau mayor itu biasanya dalam 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, bahkan 1 bulan udah perlu tindakan operatif. Kalau minor nanti bisa tanpa obat-obatan, bisa menutup sendiri atau mengecil sendiri. Tetapi kalau mengganggu tumbuh kembang, berat badan yang tidak naik-naik, nanti saya sebutkan gejalanya baru diperlukan operasi gitu ya. Mudah-mudahan tidak kecepatan ngomongnya ya. Nah, penyakit jantung bawaan dibagi 2 lagi ya. Ada biru dan tidak biru. Tetapi sebelum penyakit jantung bawaan dibagi 2 lagi lah. Ada penyakit jantung dibagi 2, penyakit jantung bawaan dan didapat ya. Bedanya apa sih? Kalau penyakit jantung bawaan terjadinya pada triwulan pertama di dalam kandungan ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi setiap penyakit yang terjadi pada ibu, pada bayi bisa menyebabkan kelainan pembentukan anatomi. Misalnya ibunya kebetulan yang misalnya sakitnya SLE lah, lupus ya. Atau ibunya tidak sengaja dia tidak tahu dia hamil minum jamu. Ya, jamu memang sudah ada penelitian dia bisa mengganggu pertumbuhan di daerah katup paru-paru dan aorta. Ya. Kemudian kelainan bawaannya karena terjadi pada fase pembentukan bisa macam-macam, bisa karena rumahnya tadi ototnya yang tebal, bisa ada bocornya, bisa katup yang tidak terbentuk atau pembuluh darah tertukar. Tapi kalau penyakit jantung didapat sudah normal, sudah tidak ada gangguan pembentukan. Tetapi sudah dilahirkan baru terjadi penyakit jantung didapat. Contohnya yang paling gampang penyakit Kawasaki. Mungkin ibu-ibu bapak sudah mendengar penyakit Kawasaki. Nah, itu kan didapat sebetulnya karena biasanya terjadi pada anak yang normal ya. Hanya sekilas saja sudah membedakan bawaan yang didapat. Nah, ini tadi saya sebutkan tadi. Jadi penyakit jantung bawaan biru dan tidak biru. Bedanya apa yang tadi, kalau yang biru itu terjadi penurunan kadar oksigen di aorta. Kalau saya boleh balikan sedikit. Ini nih, yang biru terjadi penurunan kadar oksigen di sini. Sehingga transportasi atau angkutan oksigen di seluruh tubuh berkurang. Ya. Kalau yang tidak biru, ini tetap merah. Tetap aorta merah. Itu yang membedakan biru dan tidak biru. Mudah-mudahan jelas ya. Misalnya tidak biru, nanti saya gambarkan ada PSD. Ini contohnya lagi ya. Yang gampang dilihat ya. Yang biru terjadi penurunan kadar oksigen di aorta. Kalau pada Down syndrome, biasanya yang paling dalam praktek sehari-hari lebih banyak yang tidak biru ya. Walaupun kenyataannya di kepustakaan masih juga bisa ditemukan pasien-pasien Down syndrome dengan yang biru ya. Saya sendiri belum pernah sih. Ya, yang misalnya tetralogy-Fallot, nanti ada gambarnya nih. Ya saya sebutkan ya. Kita skip dulu ya, kita lewat aja ya. Ini menggambarkan bahwasanya bermacam-macam karakteristik atau jenis penyakit jantung bawaan pada Down syndrome. Dan yang paling terbanyak adalah AVSD. Nanti kita lihat gambarnya. Gambarnya AVSD ya. Terus dulu. Nah ini ibu-ibu bapak sekalian. Jadi ini adalah contohnya penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Tidak biru artinya tidak terjadi gangguan darah penurunan kadar oksigen di aorta. Ya, kita lihatnya ada bocor nih. Ya, kalau kita duduk di sini, ini ada temboknya tidak nyatu. Jadi darah dari bilik sebelah kiri dipompa ke bilik sebelah kanan. Nah, bilik sebelah kiri ini mempunyai tekanan yang sangat tinggi, jadi sehingga darahnya langsung ke paru-paru, ya, berlebihan ke paru-paru. Nah, darah yang berlebihan kepada paru-paru ini akan menyebabkan paru-parunya lebih banjir, ya. Darah paru-paru yang membanjir itu akan menyebabkan anaknya lebih sesak ya. Karena sesak dalam waktu lama sering batuk pilek. Karena sesak dalam waktu lama juga berat badannya tidak naik. Ya, tidak naik sehingga terjadi gagal tumbuh kembang. Jadi
Kalau pada pasien dengan bocor kemudian tidak biru, biasanya umumnya itu berat badan tidak naik, sering batuk pilek ya, dan kemudian adanya infeksi saluran napas. Kita lihat di sini. Kalau bocornya kecil, ibu-ibu kadang-kadang kok anak saya nggak dikasih obat ya karena bocornya kecil dan tidak mengganggu. Ya. Ukuran kecil atau besarnya sebetulnya dokter nanti ya. Ya, tapi kalau dapat kita lihat kalau bili kiri dan bili kanannya seimbang, tidak berbeda ukurannya, biasanya tidak begitu bermakna. Kalau bocornya besar dikasih obat. Kemudian kalau dikasih obat masih juga timbul gejala berat badan tidak naik, sering batuk pilek dan sering pneumonia, baru dilakukan tindakan operatif gitu ya. Tindakan operatif. Nah, ini beda yang tadi ya Ibu ya. Dengan yang gambar yang sebelumnya ya. Memang ada bocor nih. Bocor. Tapi kita lihat arah darahnya itu dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Yang tadi yang tidak biru itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Yang biru itu darah kotor, darah yang kurang oksigennya, saturasinya rendah, menambah ke saturasi yang tinggi. Kenapa begitu? Karena di sini menyempit. Ini namanya tetralogi Fallot, ada bocor di sini, ada penyempitan. Nah ini lebih kompleks yang saya sebutkan. Ini ada penelitian bahasanya ini berhubungan dengan jamu ya, ada jamu herbal juga ada hubungan dengan itu ya. Pembentukan pada triwulan pertama. Saya pernah dulu dipanggil ke polisi ya, tapi saya pikir karena kesalahan saya ternyata disuruh jadi saksi ahli gitu ya. Kalau dokter kan dipanggil polisi pasti takut sekali. Maju enggak, konsultasi kemana konsultasi, akhirnya maju, datang ke Polda. Ditanyakan ini ada anak, ini contohnya anak umur 8 bulan. Kemudian orang tuanya ada KDRT. Nah, salah satu keluarga menuntut karena anak tersebut dipukul sehingga terjadi bocornya jantungnya bocor gitu. Saya menjawab seperti tadi, alasan yang tadi. Ini sebetulnya penyakit jantung bawaan terjadi sebelum dilahirkan, bukan sesudah dilahirkan. Jelas jadinya. Oh ya, jadi polisinya juga mengerti bahwasannya jantung yang bocor bukan KDRT karena memang sudah terjadi pada fase di dalam kandungan gitu pada triwulan pertama. Nah, diagnosisnya ada nanti. Untuk mendiagnosis penyakit jantung bawaan di dalam kandungan ada caranya. Tapi ini ya, ibu-ibu ya, kalau ini bedanya lagi kalau penyakit jantung bawaan yang biru harus dioperasi biasanya. Macam-macam operasinya, ada yang umur 1 bulan, ya, ada yang 2 minggu, ya bisa tertukar biasanya 1 bulan atau 2 minggu. Atau ini kalau dia saturasinya bagus bisa ditunggu sampai 1 tahun. Kalau di sini kita bayangkan tidak ada pembuluh darah paru-parunya, hanya ada PDA di sini. PDA-nya harus dibesarkan atau di stand, ya, diberikan seperti kabel gitu ya, supaya PDA-nya tetap terbuka sehingga tidak terjadi penurunan kadar oksigen. Nah ini contohnya, ya. Contohnya dalam praktek sehari-hari sebelum kita periksa sebetulnya sangat gampang ibu-ibu, bapak-bapak. Kita taruh bayi, dadanya dibuka. Kalau kita lihat ada cekukan di sini nih, hati-hati itu kelainan jantung. Kelainan jantung bawaan yang bocornya besar ya. Kenapa gini? Karena cekukan di sini dia berusaha, paru-parunya berusaha mompa atau bekerja lebih berat untuk karena paru-paru yang banjir tadi sehingga terjadi cekukan yang sangat hebat di sini. Disangka pneumonia padahal jantung bawaan gitu ya. Salah satunya gampang kita buka ini Pak. Atau kadang-kadang juga ada orang tua yang minta, dok memang semenjak umur 2 bulan bayi saya kalau napas selalu ada cekukan di sini nih. Ibunya pintar gitu ya. Dokter yang lain pada waktu saya periksa katanya nggak ada apa-apa, tapi saya curiga nih dok katanya gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah gejala yang tadi ini yang saya sebutkan tadi, jadi karena dia paru-parunya banjir, kalau kebanjir, kemudian cepat capek kalau menyusui, dalam waktu lama, berat badannya tidak naik-naik. Kalau orang tua kan kalau jantungnya ada kelainan dia cepat capek kalau jalan kaki gitu ya, atau naik sepeda. Tapi kalau bayi kan belum, dia cepat capek kalau menyusui. Menyusuinya berhenti ya, feeding difficulty istilahnya. Berat badan tidak naik-naik, kemudian berulang, napas berulang. Napas cuping hidung, retraksi dada. Kalau untuk melihat biru yang paling bagus di lidahnya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi bukan di bibir. Kalau bibir bisa saja karena faktor genetik ya. Misalnya orang India, orang Afrika kan bibirnya akan lebih hitam. Tapi kalau orang kelainan jantung bawaan biru lidahnya. Jadi kalau bayi dia menangis, lidahnya lebih biru dari sebelum menangis, hati-hati ada kelainan jantung bawaan. Biasanya kelainan jantung bawaan disertai di harapan kita dengan kelainan bawaan yang lain, ini anus nggak punya anus ya.
Kadang-kadang ini diketahui oleh dokter, ini kok ada bising sih gitu ya. Ini kalau biasanya udah lama. Ini gejala kadang-kadang sulit dideteksi ya kalau tidak terbiasa ya. Apalagi pada Down syndrome agak deteksi karena biasanya pada Down syndrome agak berbeda sedikit dengan anak yang normal. Salah satunya misalnya contohnya tekanan paru-parunya, tadi saya sebutkan pada waktu dia menangis tekanan paru-parunya turun, tetapi pada Down syndrome dia masih tetap tinggi sehingga kalau ada bocor antar ruangan, bocornya itu membuat tekanan yang hampir sama. Dokter itu bisa mendengarkan bising jantung gitu ya, bising. Kalau ada perbedaan tekanan ibu-ibu, ini contohnya seperti ini, saya kembalikan lagi ya. Kita lihat di sini misalnya nih tekanannya 60, ini 20. Itu kan terjadi perbedaan tekanan yang sangat tinggi itu. Terdengar bising. Tapi pada Down syndrome ini tekanannya belum turun juga ya. Sehingga bisa saja misalnya ini 80, ini 60 gitu ya. Jadi nggak terdengar bising kalau tidak hati-hati. Jadi memang pada Down syndrome lebih baik yang penting adalah dilakukan screening aja, screening ekokardiografi. Selain nanti screening ke arah tiroid, ke arah yang lainnya gitu ya. Jadi paling baik adalah dengan melakukan pemeriksaan ekokardiografi sesudah dilahirkan. Ya. Ini jari tabuh, salah satu gejala penyakit jantung bawaan biru. Kalau tadi darah kotornya lebih banyak di ke arah aorta, setelah 6 bulan biasanya terjadi hipoksia ya, kekurangan oksigen di ujung jari, sehingga seperti bentuk korek jari tabuh ya. Ini Down syndrome ya. Down syndrome, jangan lupa nih ibu-ibu, kalau anaknya panas, tinggi 5 hari, kemudian ada matanya merah seperti di sini, bibirnya juga merah. Kalau lihat gambar ini nggak bakal lupa ya. Panas tinggi, mata merah, ya. Di sebelah sini, kemudian tidak ada kotorannya, bibirnya pecah-pecah, lidahnya juga seperti kayak gini. Itu penyakit Kawasaki disease, jangan lupa. Ini untuk screening aja. Pada tahun-tahun 60-70, penyakit jantung bawaan didapat itu sebagian besar karena penyakit jantung rematik, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi penyakit jantung rematik itu biasanya terjadi karena infeksi kuman Streptococcus nama kumannya. Nah, kumannya itu banyak di tenggorokan, ya, di tenggorokan. Kemudian dia mempunyai struktur anatomis seperti katup jantung. Oleh karena itu kumannya dibunuh, tapi katup jantungnya juga terganggu. Tapi dengan adanya antibiotika dan banyak fasilitas kesehatan, penyakit tersebut berkurang terutama di daerah kota. Tetapi daerah pinggiran kalau di Jakarta, Tangerang, Bekasi, masih kita dapatkan ada pasien-pasien dengan penyakit jantung reumatik. Kenapa disebut reumatik? Karena dia ada selain ada kelainan jantung, juga ada kelainan sendi bengkak yang berpindah-pindah ya. Dikit lagi. Ini penyakit Kawasaki juga. Kita lihat bedanya seperti ini. Khas ini kebetulan orang Jepang, tinggalnya di Pulau Gadung. Penyakit Kawasaki. Ini hampir sama ya, tapi ini tidak begitu khas. Ini ada bengkak-bengkak. Jadi hanya tahu saja ya, lihat ya. Nah ini penyakit jantung bawaan yang terjadi pada Down syndrome paling banyak ini ya. Kita lihat normalnya ini kan ibu-ibu, bapak-bapak ini terpisah ya. Ini jantung kanan, jantung kiri. Kemudian kalau kita lihat di sini kan masih ada ini tidak terpisah ya. Tidak terpisah, ada lubang di sini juga ada lubang, di sini juga ada. Variasinya banyak macam-macam. Nah, akibatnya apa? Kalau kita bayangkan ini daerah di sini ada satu panah, di sini jadi satu panah karena darah sebelah kiri sebelah kanan itu sama ibu bapak-bapak jumlahnya. Ya, akibat bocor darah sebelah dari serambi kiri dipompa ke serambi kanan. Kemudian dari bawah juga dipompa ya ke sini. Dari bilik kiri juga ke bilik kanan sehingga darah di jantung kanan itu akan lebih banyak. Jantung kanan yang lebih banyak itu akan menyebabkan aliran darah ke paru-paru juga lebih banyak. Tetapi Tuhan itu memberikan mekanisme pertahanan tubuh kita, ibu-ibu, bapak. Jadi kalau aliran jantung dari paru-paru dari jantung itu terlalu banyak, dia paru-parunya menyempit. Ya, menyempit. Ya. Lama-kelamaan dia karena dia menyempit seperti kita selang, kita tekan gitu ya, supaya dia lubangnya lebih kecil, kan tekanannya lebih tinggi. Dengan menyempit itu akan menyebabkan tekanan di jantung sebelah kanan lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, yang tadinya di sini tinggi, yang sebelah kiri tinggi, sekarang ini tinggi, jadi sama hipertensi pulmoner. Nah, itu yang kita hindari, ibu bapak sekalian.
Hipertensi pulmonal keadaan yang paling berbahaya. Kalau sudah terjadi hipertensi pulmonal, umumnya agak sulit untuk diterapi ya. Sebelum operasi juga susah, pada waktu operasi juga susah, kita bayangkan karena tekanannya ini memang betul-betul tinggi. Perawatan pasca operasi juga lebih sulit dan perlu pengobatan yang lebih tidak biasa dibandingkan dengan yang dideteksi lebih tinggi. Kita lihat variasinya ya. Iya, ini pada lahir tidak normal. Jadi tadi sebutkan ya, yang paling penting juga kalau gejala misalnya kaki tangannya dingin, buang airnya kecil, tapi itu kalau gagal jantung. Ya. Seperti sebutkan tadi, ini nggak begitu penting lah. Yang besar, cepat lelah, berat badan tidak naik-naik. Kita ketahui kalau pada bayi umumnya triwulan pertama itu berat badannya harusnya naik 1 kilo. Triwulan kedua 7 on, secara kasar ya, dalam praktek sehari-hari boleh. Triwulan ketiga 5 on, triwulan keempat tuh 3 on. Harusnya seperti itu. 5 bulan dia harus berat badannya sekitar 7 kilo. Kalau kurang dari itu 5 kilo dan misalnya cepat capek, kalau misalnya dipikirkan kelainan jantung bawaan. Cepat lelah, berat badan tidak naik, sering batuk pilek ya. Berkeringat juga ini. Tapi tidak semuanya. Berkeringat memang dalam praktek sehari-hari sering datang juga nih dok, anak saya berkeringat, kelainan jantung atau bukan. Kalau tidak ada gejala yang utama tuh berat badan tidak naik gitu ya kan utama. Kemudian sering batuk pilek, pneumonia, baru kita berpikir itu. Gejala berkeringat karena jantung itu pada penyakit jantung itu terjadi karena kebocoran tadi jantungnya memompa lebih keras dia, simpatis dengan sistem saraf simpatis. Ya, sistem saraf simpatis tersebut yang menyebabkan efek samping keringat berlebihan. Ya. Seperti kita lari-lari kan simpatis itu Bu. Kita lari sebetulnya itu salah satu simpatis. Jantungnya bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah ini deh. Jadi apa sih kira-kira yang kalau kita kepingin diagnosis lebih dini dengan melakukan fetal ekokardiografi Ibu Bapak sekalian ya. Memang dengan alat yang khusus ya. Dengan keterampilan yang khusus saja. Kita bisa mendeteksi kelainan jantung bawaan yang berbahaya ya. Walaupun memang yang paling baik adalah dengan pemeriksaan ekokardiografi karena memang probe-nya itu alatnya langsung ditempel di dada ya. Pemeriksaan yang penting lagi sebelum dipulangkan walaupun bayi itu terlihat normal, Apgar skornya bagus, kemudian berat lahirnya bagus, panjang bagus, terlihat merah, lebih baik diperiksa pulse oximetry Ibu Bapak sekalian. Jadi pulse oximetry adalah prinsipnya membedakan kadar oksigen di tangan atas dengan kaki kiri gitu ya. Perbedaannya tidak boleh lebih dari 3%. Dan dua-duanya harus lebih dari 97%. Ini penting nih Ibu, karena buat mendeteksi adanya penyakit jantung bawaan yang kritis tadi. Ya. Sekarang orang tua juga kan sudah pinter bisa beli, kalau di Jakarta ada pulse oximetry yang harganya lebih murah tuh di pasar pramuka. Tujuannya salah satunya bisa dipergunakan walaupun memang tidak akurat sekali ya. EKG biasanya ada irama jantung nih ya. Seperti tadi jantung itu kan ada rumahnya, ada seperti rumah, ada katupnya, ada dindingnya, ada listriknya juga. Kalau ini adalah untuk mendeteksi kelainan listrik. Ini biasanya tetapi bisa juga dideteksi pada waktu fetal ekokardiografi. Nah, dengan pada waktu fetal ekokardiografi memang kalau didapatkan saklarnya sinus ritmenya sinusnya tidak bagus, bisa biasanya kalau jadi bradikardi misalnya frekuensi jantungnya hanya 50 perlu pacemaker biasanya. Foto dada memang biasanya dilakukan setelah 2 hari, berusia 2 hari karena memang kalau pas ada 1 hari masih kotor gitu masuk ke yang lain. Nah ini saya sebutkan tadi nih. Ya, sebelum bayi dipulangkan semuanya diperiksa saturasi di tangan kanan dan kaki kiri. Ya. Udah jadi standar nih. Walaupun bayi yang normal, tujuannya adalah untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan kritis yang sebelumnya kalau tidak dilakukan ini akan menyebabkan kematian yang sangat tinggi pada bayi dengan penyakit jantung bawaan kritis. Mudah nih, mudah. Dan sebetulnya sudah banyak bidan-bidan atau perawat gitu ya. Dari segi dokter anak juga sudah diberikan penjelasan bahwasanya perlu pemeriksaan pulse oximetry. Kalau di harapan kita sudah jadi standar. Ya. Komplikasi yang saya sebutkan tadi hipertensi pulmonal ya. Hipertensi pulmonal jadi tekanan paru-parunya akan lebih tinggi ya.
Sehingga darah yang tadinya pada VSD tadi, ingat yang tadi darah dari sebelah kiri yang bersih mengalir ke sebelah kanan ya. Tetapi karena dia paru-parunya tinggi, balik dia dari kanan ke kiri. Oleh karena itu, kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya lebih sulit untuk diterapi. Kemudian penyebabnya memang anatominya ya, yang sampai sekarang. Komplikasi yang lain, endokarditis. Endokarditis, maaf, itu istilah medis, karena tadi kalau kita lihat ada dua bidang atau dinding yang tidak menyambung ya, menyebabkan gesekan dinding tersebut yang bocor tersebut dengan darah. Ya, gesekan tersebut karena tekanan tinggi menyebabkan perlukaan. Perlukaan tersebut gampang sekali dihinggapi oleh kuman-kuman. Oleh karena itu nanti prinsipnya pada anak-anak dengan kelainan jantung, misalnya ada kelainan pada bocor jantung, sebelum dilakukan tindakan operasi atau tindakan cabut gigi, harus diberikan antibiotika profilaksis supaya tidak terjadi penumpukan kuman di darah jantung. Penanganan bergantung dari anatomi ya. Kalau seperti kita ketahui, selain anatomi juga ukurannya juga, atau mengganggu hemodinamik, tidak mengganggu kerja jantung atau tidak. Contohnya ASD itu kalau dia sedang ya bisa menutup sampai pada cara buku ya, bisa menutup pada umur 5 tahun, bahkan ada yang melaporkan 5 sampai 8 tahun. Kemudian kalau ASD kecil, umumnya masih bisa menutup selama dia berat badannya bagus, kemudian sesuai dengan target lah, sesuai dengan target anak yang grafiknya gitu ya. Kalau penyakit jantung bawaan yang sianotik yang tadi ya, kalau dia tidak gejala, secara anatomi diperiksa jantungnya tidak ada pembesaran organ-organ jantung, ruang anatomi jantung biasanya tidak lakukan tindakan apa-apa, hanya perlu kontrol. Tetapi kalau sudah jadi membesar, berarti aliran darahnya berubah, perlu obat-obatan. Kalau sudah dikasih obat-obatan secara umum ya, sudah dikasih obat-obatan, bocor besar, obat-obatan, kemudian masih juga timbul gejala, biasanya dianjurkan untuk operasi sebelum terjadi hipertensi pulmoner. Secara umum seperti itu ya. Sianotik ini macam-macam juga ya, macam-macam, ada yang kritis. Biasanya kritis itu dua minggu pertama sudah dilakukan tindakan operatif ya. Tetapi kalau penyakit jantung bawaan, misalnya tetralogi Fallot, kalau di Indonesia di atas 1 tahun ya. Karena memang kita jumlahnya banyak, tetapi rumah sakit yang bisa melakukan tindakan operatif yang besar hanya 1 aja, 1 atau 2. 1 ya yang paling banyak yang maksud saya ya di Jantung Harapan Kita dan PJT. Tetapi daerah lain juga sudah ada di Bandung, mungkin juga Surabaya juga sudah ada ya. Ini tindakan operatif, kita lihat yang paling besar memang adalah pada pasien-pasien dengan yang ASD di sini kalau ASD ya. Tetapi juga jangan lupa ada ASD, VSD, PDA itu bisa ditutup tanpa operasi sebetulnya, walaupun dengan kateterisasi itu. Ya. Walaupun memang agak sulit karena biayanya yang kan cukup mahal ya. Tetapi kalau PDA tanpa tindakan operatif tidak ada bekasnya, enaknya gitu ya. Tidak ada bekas. Walaupun PDA kan dari sebelah belakang diambil. VSD juga. Ini sekarang lebih banyak trennya ke intervensi. Jadi menutup lubang dengan cara kateterisasi. Bahkan juga berkembang lagi dengan pengetahuan baru tanpa kateterisasi, ya. Tidak ada fluoroskopi. Jadi kalau kita dilakukan kateterisasi kan ada seperti tabung di atas itu yang untuk melihat anatomi jantung dengan baik ya, dengan kateterisasi. Sekarang tanpa fluoroskopi sudah mulai ada. Walaupun memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ya, dan itu yang menilai nanti tim dokternya. Jadi demikian Ibu-ibu, kira-kira yang dapat saya sampaikan bahwasanya penyakit jantung bawaan itu pada Down syndrome cukup tinggi, 50-60%. Kemudian didiagnosisnya bisa di dalam masa perut ya. Nanti dokter kebidanannya konsultasi ke jantung anak. Kemudian kelainannya tersebut macam-macam, bisa kelainan anatominya, bisa juga kelainan listriknya ya. Nah, listriknya agak lebih sulit lagi dengan alat namanya tissue Doppler imaging. Baiknya dilakukan screening selain jantung, kemudian
endokrinologi. Ya. Kemudian tindakan operasi atau tidak operasi bergantung dari kelainannya. Ya. Tanpa operasi, misalnya ASD kecil tanpa operasi. Atau PDA, bisa intervensi. Ya. Kemudian operasi misalnya tetralogi falo. Atau tadi AVST tadi, yang bocornya ada 3. Ya. Dia operasi, dia tidak menutup sendiri. Umumnya kalau yang penyakit jantung bawaan biru, perlu operasi. Tetapi yang tidak biru, kita lihat kompleks atau tidaknya. Kalau kompleks seperti AVSD, perlu tindakan operasi. Kalau tidak lakukan tindakan operasi, efek sampingnya berbahaya. Hipertensi pulmonal tadi. Kalau sudah terjadi hipertensi pulmonal, tidak bagus ya prognosisnya ya. Karena dia akan sangat mengganggu pada waktu tindakan operasi. Sebelum tindakan operasi sudah mengganggu, pada waktu operasi juga lebih lama. Kemudian pasca operasinya juga akan lebih sulit ibu-ibu. Dan resikonya bahaya, uangnya lebih biaya yang dibutuhkan lebih banyak, kemudian waktunya juga sangat dibutuhkan lebih banyak. Demikian Dr. Isti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa manfaatnya akan sangat besar, Dok. Ini yang tanya juga banyak, Dok. Baik, untuk kesempatan pertama mungkin dari sampai jam berapa ya? Mungkin Bu Yani, saya nanya dulu. Bu Yani bisa unmute? Berapa menit? Di suaranya Bu, di unmute dulu. Kita sampai jam 5, Dok. Mungkin untuk pertanyaan bisa 45 sampai 50 menit. Silahkan, Dok. Oh, sekarang udah jam 5 kurang 5, Bu. Jam iya? Oh, sama. Iya. Oh, oke. Berarti kita pertanyaan setengah jam ya, Dok, ya? Oh, 16 sampai 17.30. Ya, oke. Oh, ya, baik. Makanya saya tanya, ini soalnya udah jam 5, baik. Untuk yang pertama, kesempatan kita berikan kepada yang sudah raise hand ya. Yang pertama ini dari Ibu Zego Fenti Pratidina. Silakan wajahnya dan silakan langsung bertanya untuk kesempatan pertama. Oke, selamat sore. Sore, Bu. Oh, Mbak ya, maaf. Iya, udah ibu-ibu kok. Oh, sudah Ibu. Oh iya, iya, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini, Dr. Syarif dan Dr. Diahris. Saya Zego dari Kebumen mau bertanya. Saya punya kasus anak dengan Down syndrome yang memiliki riwayat PDA dan ASD. Untuk sekarang ini usianya sudah masuk 24 bulan dan ia sudah melakukan operasi bilangnya, tapi mungkin maksudnya adalah katerisasi karena dimasukin alat dari dubur dari bawah itu, jadi tanpa membelah dada untuk kasus PDA-nya dia. Terus setelah dilakukan PDA ini, dia responnya adalah untuk imun tubuhnya kan bagus, sehingga dia untuk BB-nya semakin naik. Selain itu juga sudah tidak ada batuk-batuk lagi. Pertanyaannya aja. Nah, terus karena ini dia juga ada respon mau ada tindakan operasi ASD juga di usia dia 5 tahun. Saya kan sebagai fisioterapis, saya mau bertanya, kalau saya berikan tindakan untuk mengintervensi tumbuh kembang pasien tersebut, berapa kali pengulangankah yang harus saya lakukan supaya tidak memperberat kerja jantung anak tersebut, Dok? Karena saya khawatirnya intervensi yang saya berikan itu nanti malah memperberat keadaan jantungnya dia yang nantinya lagi akan di follow up pada saat usia 5 tahun sebelum dia melakukan operasi ASD-nya gitu. Intinya tentang bagaimana saya melakukan pengulangan aktivitas terhadap intervensi tumbuh kembang anak itu gitu. Ya. Silakan Dr. Syarif. Iya. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus ya. Jadi memang kita lihat secara umum tadi, jadi kita lihat kalau dia berat badannya bagus, masih standar, kemudian di ekokardiografi tadi tidak ada apa. Umumnya sih kalau dia berat badannya bagus, sesuai dengan umurnya pada anak bukan Down syndrome ya, atau pada Down syndrome juga lihat grafiknya biasanya juga tidak ada gejala yang perlu dikhawatirkan Ibu. Jadi dapat diperlakukan seperti biasa, apalagi hanya ASD, bukan hanya ya. ASD itu biasanya tidak perlu
dikhawatirkan apa Ibu? Selama dia berat badannya bagus, kemudian tumbuh kembangnya baik. ASD itu akan menimbulkan gejala pada sekitar umur 20 tahun. 20 tahun dekade, dibilang dekade kedua. Jadi memang masih bisa menutup sampai umur 8 tahun. Tapi kalau orang tua ingin melakukan tindakan non operatif pada umur 5 tahun itu sangat baik. Intinya tidak ada pembatasan Ibu. Pada ASD tidak ada pembatasan. Dengan cara kalau kita tahu nih anaknya kalau berat badannya bagus, kemudian tumbuh kembangnya bagus, ya udah biasanya umumnya bisa diperlakukan seperti anak biasa. Tidak ada yang hal yang khusus. Fisioterapi apa aja boleh. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya untuk dari penanya langsung, yang kedua adalah Ibu Yanti Hardianti. Silakan Ibu Yanti. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan dari chat. Yang kedua sekarang Ibu Yanti. Silakan Bu Yanti Hardianti. Selamat sore Dokter Syarif sama Dokter Isi. Saya mau bertanya, anak saya tuh kemarin udah diperiksa eko dan hasilnya itu multiple apa ya, PSD sama ASD hasilnya. Jadi ada lubangnya katanya ada banyak, terus katupnya ada 1. Terus dicek juga ada hipertensi pH gitu, hipertensi paru katanya. Jadi nggak mungkin dilakukan tindakan operasi katanya untuk saat-saat ini, apalagi dengan berat badannya hanya 4,8 kilo di usianya yang sekarang 7 bulan. Itu untuk penanganan yang baik itu seperti apa ya dok? Jadi Dokter Syarif. kasus yang sulit mungkin ya Bu ya. Jadi prinsipnya adalah sebelum dioperasi kita maksimalkan dulu keadaan sebelum dioperasi ya. Kalau tekanan paru-parunya masih tinggi, kemudian jantungnya masih bengkak, kita kurangi semuanya itu Ibu. Jadi prinsipnya adalah mengurangi tekanan di paru-paru, mengurangi gejala yang ada sehingga dia bisa tumbuh kembang atau berat badannya naik kembali seperti biasa. Nah masalahnya kalau untuk anak Ibu memang kelihatannya lebih kompleks ya, lebih kompleks. Jadi Ibu secara umum kalau memang anaknya, umumnya kelainan jantung gitu dan anaknya bisa hidup, kalau dia tidak punya katup, pasti Tuhan itu memberikan jalan yang lain supaya dia bisa hidup. Misalnya tadi anggaplah dia tidak punya katup jantung sebelah kanan, berarti meninggal dong pada saat lahir gitu kan. Tapi Tuhan ngasih jalan yang lain. Sekat di antara serambinya itu terbuka dia. Jadi bisa hidup. Jadi ada cara yang lain. Ya. Atau tapi yang paling berat misalnya sudah tidak punya katup paru-paru atau atresia pulmonar. Nah, paru-paru ini agak berbeda karena dia bergantung dari PDA yang saya sebutkan pada waktu dia menangis, dia akan menutup ya. Nah, pada bayi-bayi tertentu dia umur 2-3 bulan kadang-kadang semakin lama semakin mengecil dan kadar oksigennya turun. Nah, itu yang perlu dilakukan. Tindakan operasi pada saat seperti itu. Jadi memang lebih kompleks sih Ibu. Kelihatannya ya Ibu termasuk penyakit jantung bawaan yang kompleks. Yang kalau nanti pun dioperasi, kalau memang tidak ada satu katup, misalnya tidak ada katup jantung sebelah kanan, kita kan punya 2 katup. Artinya kedua bilik kita bisa berfungsi. Tetapi kalau memang kelainannya kompleks, biasanya hanya 1 bilik saja yang bisa nanti dipakai untuk pompa seluruh tubuh. Darah yang kotor yang tadinya dari kepala, dari bawah itu masuk ke paru-paru. Jadi biasanya perlu 2 tahap itu, Bu. 2 atau 3 tahap gitu. Kalau yang kompleks ya. Tapi yang pada saat ini sih lebih baik diturunkan dulu hipertensi pulmonalnya, Bu. Hipertensi pulmonal diturunkan, kemudian dicegah komplikasi, kemudian dengan demikian diharapkan berat badannya lebih bagus lagi untuk persiapan operatif jadi ya. Jadi operatif itu tindakan operasi sangat bergantung dari keadaan sebelum operasi, pada saat kesulitan di operasi, karena kita bayangkan aja tadi aortanya atau pembuluh nadi besarnya itu kalau operasi yang terbuka kan diklaim dihentikan diganti dengan alat kan. Nah itu penggantian dengan alat itu yang akan menyebabkan proses yang hebat sebetulnya yang secara ilmu juga sangat hebat. Banyak terjadi perubahan di situ. Lamanya kalau semakin ada hipertensi pulmonar maka operasinya akan lebih lama gitu. Kemudian pada setelah operasi harus dilihat lagi apakah
pada waktu dioperasi hasilnya berkurang tidak setelah dioperasi di ICU misalnya. Itu butuh waktu yang lama. Jadi intinya Ibu diturunkan dulu penyebab hipertensi pulmonalnya. Mudah-mudahan bisa bertanggung. Terima kasih Dr. Syarif. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita ke kolom chat dulu ya dok. Yang pertama pertanyaan dari, terdengar ya dok suara saya ya dok? Pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu dari Malang ini kebetulan dok. Anaknya seorang pasien dengan sindroma Down dok dengan CAVSD. Tapi pertanyaannya ini dok, katanya kalau suhu udara dingin atau ekstrim gitu selalu sulit bernafas dan kuku tangannya biru. Nah, apakah ada cara khusus untuk supaya anaknya tidak drop pada saat cuaca ekstrim? Ya, ini terima kasih nih. Ini pertanyaan ini juga sering sering dikemukakan oleh pasien. Jadi yang biru tadi ibu-ibu untuk membedakan dia birunya kelainan jantung atau bukan kelainan jantung sebetulnya ada dua. Biru itu ada dua. Kalau kelainan jantung itu biasanya kan darahnya dari jantung memang yang biru sudah terjadi penurunan kadar oksigen di jantungnya ya. Sehingga badannya menjadi biru. Saya juga nih bisa biru tangan kaki saya kalau duduk di bawah AC terus-menerus dalam waktu lama. Tetapi kadar oksigen saya di dalam aorta saya tidak turun. Ya. Kalau yang biru karena penurunan kadar oksigen dari jantungnya namanya sinusus sentral gitu ya. Pusatnya memang di jantungnya. Tetapi kalau saya ini orang normal, kita semuanya orang normal, tapi lama-lamaan duduk di bawah AC kan kaki tangan kita biru. Itu namanya sinusus perifer. Nah, bagaimana membedakan secara gampang ya? Dia itu biru karena kelainan jantung atau kelainan sinusus sentral dulu lah. Sinusus sentral itu atau kelainan perifer. Dilihat lidahnya Ibu. Dilihat di lidahnya, kalau lidahnya dia biru, itu sinusus sentral. Jadi di kelainan jantung, bisa kelainan jantung, bisa kelainan paru-paru, bisa kelainan otak. Tapi karena kita berbicara jantung, karena jantung gitu ya. Tetapi kalau ujungnya biru-biru, lidahnya, bibirnya biru, tapi lidahnya tidak biru, biasanya bukan kelainan jantung. Ya. Nah, orang tua juga kadang-kadang mengeluh anaknya lebih panas dibandingkan dengan anak yang orang lain gitu ya. Sebetulnya yang paling baik kita punya suhu tersendiri Ibu mengukur ya. Karena contohnya kita habis wudu, habis mandi ya. Tangan kita mungkin 36,4, badan anak kita 36,8. Kan berbeda sedikit tuh. Kita menyangka anak kita panas, padahal dua-duanya masih di bawah 37,2. Masih normal. Jadi dalam praktek hal yang seperti itu sih Bu yang perlu diperhatikan. Kalau penyakit jantung bawaan tidak biru, jadi memang nanti pada waktu di ekokardiografi, kalau boleh minta dijelaskan, Ibu sudah mengerti maksudnya ini pertama penyakit jantung bawaan biru atau tidak biru. Kemudian bocornya, nah orang tua ini masih bingung nih, orang yang didapat bocornya di serambi atau bilik atau PDA, minta jelaskan aja Bu. Kalau dia tidak biru dan hanya bocor, harusnya dia memang itu tidak biru. Tidak biru. Artinya walaupun dia, artinya birunya kalau dia biru pun bukan terjadi karena kelainan jantung bawaan biru. Walaupun nanti terjadi kalau tidak dipantau dengan baik bisa terjadi hipertensi pulmoner betul-betul biru. Nah itu yang berbahaya. Tetapi kalau memang sudah dipastikan hanya ASD atau VSD dan sudah dijelaskan oleh dokter yang meriksa bukan penyakit jantung bawaan biru, berarti anak ibu walaupun kaki tangannya biru di ujung itu bukan karena jantung, ya sinusus perifer karena udara aja. Dihangatkan biasanya sih Bu, dihangatkan dengan kaos kaki atau tangan atau celana panjang atau tangan panjang biasanya seperti itu cukup itu. Atau dikasih banyak minum ya, kasih banyak minum. Banyak minum juga baik kalau memang dia tidak ada ganggal jantung ya. Dengan banyak minum kan cairan tubuhnya akan lebih baik, perfusinya, aliran darahnya akan lebih baik. Ya, gitu. Kurang lebih seperti itu Bu. Mudah-mudahan bisa di ini. Terima kasih Dr. Syarif. Untuk pertanyaan kedua dari kolom chat, dari Ibu Leni Liadi, tentang kardiomegali. Di sini ada pertanyaannya dok, apakah kardiomegali akan menghambat tumbuh kembang dari anak saya yang seorang Down syndrome dengan kelainan juga adanya anemia dan sudah rutin mengkonsumsi obat-obatan captopril, furosemid, dan digoxin. Yang kedua, tips-tips apa saja biar dapat untuk orang tua untuk tumbuh kembang anak. Jadi yang pertama tentang apakah menghambat tumbuh kembang kardiomegali itu. Yang kedua tips untuk tumbuh kembang anak.
Terima kasih, ini bagus juga Dokter Isti, pertanyaannya agak sulit ya. Jadi saya sebutkan tadi kardiomegali itu terjadi karena memang dampak perubahan hemodinamik tadi, istilahnya hemodinamik ya. Perubahan di dalam jantungnya, misalnya bocornya besar sehingga darah yang dari bilik kiri dipompa ke bilik kanan, kembali lagi ke bilik kiri sehingga jantungnya lebih besar. Kalau bocornya kecil dia tidak menyebabkan kardiomegali harusnya. Nah, kardiomegali ini juga sebetulnya harus hati-hati juga. Jadi kadang-kadang hati-hatinya gini Ibu, Bapak-bapak. Pada foto ronsen nih jantung saya besar gitu ya. Padahal foto ronsen itu harus ada kriterianya. Sebelum disebutkan betul-betul kardiomegali, itu harus ada kriterianya. Misalnya pada waktu difoto anaknya tidak boleh, harus narik napas, dalam napas sehingga dadanya turun sehingga tidak terjadi. Kalau dia keluar napas dadanya akan terangkat, jadi sebetulnya seperti kardiomegali sebetulnya bukan betul-betul kardiomegali karena ini. Karena jantung yang besar, tapi karena memang rongga dadanya lebih sempit sehingga kelihatan kardiomegali. Tetapi kalau dengan foto toraks kardiomegali, kemudian dengan ekokardiografi kardiomegali, dan kardiomegali tersebut disertai dengan gejala jantung tadi, berat badan tidak naik-naik, sering batuk pilek, capek-capek, memang berarti karena jantungnya. Ya. Kardiomegali itu, obat-obat kaptopril itu sebetulnya untuk mengurangi tekanan jantung sebelah kiri, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau furosemid untuk mengurangi tekanan sebelah kanan. Biasanya diberikan obat itu dalam waktu lama akan remodeling berubah gitu istilahnya. Istilah anatominya berubah, yang tadi besar menjadi kembali seperti normal. Ya. Salah satunya itu dengan bertambah besar, dengan kemudian jantungnya bertambah kecil, dengan waktu yang lama bertambah kecil, seperti biasanya obat-obatan di stop. Nah sebetulnya kalau kardiomegali masih ada, apa yang dilakukan? Ya obat-obatnya harus dimakan dengan teratur, ibu bapak sekalian. Dengan butuh waktu lama sambil diperbaiki gizinya. Ya. Dia akan berubah sendiri sih sebetulnya. Kalau memang dia tidak besar sekali dan tidak timbul komplikasi, biasanya akan berubah, akan mengecil sendiri. Karena obat-obat tersebut tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan, untuk mengurangi volume jantung sehingga lebih kecil gitu ya. Kalau sudah dikasih udah kardiomegali, sudah ada gejala, dikasih obat-obatan, masih tetap juga sesak, masih juga tetap kardiomegali, baru perlu tindakan operatif gitu. Kurang lebih prinsipnya seperti itu, Ibu, Pak. Tips-tipsnya memang kembali lagi ke sebetulnya penyakit jantung bawaan tidak menjadi dominan dokter jantung anak kan, karena mesti bekerja sama dengan tim yang lain supaya hasilnya optimal. Paling baik adalah konsultasi ke ahli gizi juga ya. Ke ahli gizi beliau, nanti tim gizi itu akan memberikan nasihat mengenai cara makannya, cara minumnya, volume susunya apa yang dipilih. Biasanya juga ada yang diberikan gitu ya. Prinsipnya kalau dia tidak terjadi gagal jantung, tidak ada pengurangan volume susu yang diberikan. Jadi nggak apa-apa. Kalau dia berat badannya bagus, selama itu tidak sesak dan anaknya minta minum terus, kasih aja. Kecuali kalau sudah terjadi fungsi pompanya yang tidak baik ya. Pantangan sih nggak ada, ibu-ibu, bapak-bapak, pantangan kardiomegali. Kecuali kalau pantangan itu kalau fungsi jantungnya berkurang. Jantung itu kan ada fungsinya, Bu, ada nilai normal, tetapi seperti inilah, pompa seperti gitu ya. Tetapi kalau dia infeksi berat, otot-otot jantungnya juga bisa lemah. Seperti karet gelang yang dimasukin ke minyak tanah kan lemah. Gitu. Kardiomegali. Ya itu yang itu sampai saat itu baru pada titik itu biasanya baru ada pantangan. Dia tidak boleh mengedan, dia tidak boleh banyak minum garam karena makan yang banyak garam maksud saya. Dia akan meningkatkan volume darah di dalam tubuh. Kurang lebih seperti itu, Dr. Isti. Mudah-mudahan bisa. Ya. Baik, Dok. Sekarang kita balik ke yang bertanya langsung. Yang selanjutnya, Ibu Susilawati. Silakan, Ibu Susilawati. Ya. Yang sudah angkat tangan. Ya, silakan. Ya. Begini, Pak. Anak saya Down syndrome, umurnya 10 tahun. Berat badannya 25 kilo. Kelainannya PDA, tapi sudah ditutup waktu umur 6 tahun. Satu lagi VSD, tapi belum ditutup. Besarnya 7 mili kebocorannya itu. Nah,
Saya masih menunggu antrian di Hasan Sadikin. Udah nunggu 4 tahun. Yang saya mau nanyakan, apa masih bisa dikateterisasi? Lalu untuk menunggu antriannya ini, apa ada nutrisi yang harus dikonsumsi anak saya? Mengingat anak saya itu aktif banget gitu dalam olahraga juga gitu. Itu yang saya takutkan, kalau misalnya aktif nanti jantungnya bagaimana gitu. Terima kasih. Terima kasih. Langsung dokter. Jadi di Bandung, seperti Dokter Isti, di Bandung ada teman-teman saya juga itu Bu, Dokter Ahmad Budi, Dokter Enda, mereka baik-baik. Pasti akan diberikan pelayanan yang baik. Kalau sudah sampai 10 tahun, kemudian masih aktif, tetap aktif, kemudian berat badannya tidak begitu bagus, biasanya walaupun dia bocornya itu 7 mili, biasanya seperti ada juga jaringan yang bisa mengurangi yang secara alami ya terbentuk di jantung tersebut yang mengurangi aliran darah dari sebelah kiri sebelah kanan. Jadi mungkin ada mungkin yang disebut MSA. Jadi ada seperti MSA ya, ada jaringan yang dia mengurangi diameternya ya, diameter darah yang mengalir dari jantung sebelah kanan sebelah kiri. Itu biasanya ada seperti itu. Kalau tidak ada, yang penting sih sebetulnya kalau anaknya baik, artinya aktif, kemudian berat badan tidak turun, tidak diperlakukan tidak apa-apa Ibu. Apalagi memang selama ini tidak diberikan obat-obatan. Berarti baik. Yang perlu diperhatikan, yang tadi sebetulnya kalau anak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kan permasalahannya agak berbeda. Misalnya gigi yang bolong, atau mau disirkulasi. Nah itu yang perlu tindakan profilaksis tuh, supaya tidak terjadi kuman yang menyangkut itu endokarditis di dalam di dalam jantung. Agak berbeda sedikit. Jadi tidak apa-apa menurut saya, Ibu. Teman-teman saya yang di Bandung itu jago-jago, Ibu, intervensinya. Ya, baik Ibu, bersyukur ya ada situ, ada Dokter Enda, Dokter Ahmad Budi. Mereka betul-betul juga perhatian. Baik, baik. Ya, terima kasih, Dok Syarif. Dari kolom tadi ada beberapa pertanyaan, Dok. Saya rangkum, Dok. Ada dari Ibu Rahayu Winarsi, itu beliau ini trauma karena waktu hamil pernah jatuh dan suaminya seorang perokok pasif. Apakah kira-kira akan bisa berulang kejadian anaknya Down syndrome dengan penyakit jantung bawaan? Nah, kan Down syndrome masih sporadik ya, arti sporadik belum diketahui penyebabnya ya Bu ya. Walaupun belum tentu juga karena rokok, tapi rokoknya itu sebetulnya ke arah yang lain saya sebetulnya Ibu-Ibu. Ke arah lain karena passive smoker itu bisa menyebabkan gangguan organ paru-paru, kemudian bisa juga sebagai pencetus dari tumor gitu ya. Kecuali kalau memang pada waktu hamil dengan orang yang dengan merokok juga akan menyebabkan aliran darah ke uterus juga, aliran darah ke plasenta itu juga akan lebih kecil sebetulnya. Jadi sehingga melahirkan bayi-bayi yang lebih kecil. Saya pikir sih itu saja yang paling baik. Mungkin kalau berniat ingin hamil lagi, sebaiknya dilakukan pemeriksaan fetal ekokardiografi sebetulnya. Lebih baik. Ya menghindar sebetulnya. Atau jangan merokok, jangan di dalam rumah lah. Karena memang risikonya kan lebih tinggi untuk pasif smoker ya. Yang tidak merokok itu lebih tinggi terhadap kanker paru-paru terutama ya. Apalagi perempuan juga bukan hanya kanker paru-paru, tetapi kanker bagian tubuh yang lain. Ya. Lagi dalam Quran sudah ada risiko itu. Ya, ya baik dokter. Selanjutnya juga dari kolom chat ada ini Ibu Noni Fadilah. Beliau bertanya, pada Down syndrome usia 30 tahun, bagaimana untuk menentukan apakah ada masalah pada jantungnya dan menentukan apakah jantungnya sehat atau tidak sehat? Bagaimana caranya? Nah, kalau jantung sehat atau tidak sehat sebetulnya kita bisa lihat kalau sudah 30 tahun, kita lihat dalam praktek sehari-hari sih Ibu, Pak. Jadi dalam praktek sehari-hari misalnya masih bisa jalan seperti biasa itu, main sepeda ya. Kan sekarang modern cycling. Kemudian tidak ada mengganggu aktivitas yang lain. Dan selama ini sudah dipantau dengan pemeriksaan ekokardiografi, tidak didapatkan adanya kelainan. Dengan EKG juga tidak kelainan. Yang mesti dihindari mungkin kelainan jantung yang didapat ya, didapat. Tetapi juga didapat juga agak sulit. Biasanya misalnya infeksi berat yang menyebabkan tadi saya sebutkan tadi, otot-otot jantungnya seperti ini. Kalau belum pernah dilakukan sama sekali, memang lebih baik sih di EKG
Yang paling maksimal sekali kalau kepingin ngelihat irama jantung yang lebih bagus lagi dengan apa namanya training ya, dengan kemudian ekokardiografi yang paling bagus begitu. Tapi sama ini tidak ada kelainan sih, harusnya tidak ada apa-apa. Mungkin gitu ya, Ibu Noni ya. Iya. Ini tadi di kolom chat, Dok. Mungkin nanti akan dijawab juga oleh beliau di kolom chatnya. Baik, Dok. Untuk selanjutnya banyak pertanyaan di kolom chat, Dok. Terutama yang menanyakan tentang nutrisi, Dok. Nutrisi untuk anak Down syndrome yang disertai dengan penyakit jantung bawaan. Apakah ada nutrisi khusus yang harus diberikan? Ya, sebetulnya kembali lagi 4 sehat 5 sempurna kan. Jadi 4 sehat sempurna ada karbohidrat, ada proteinnya, ada lemak. Jangan lupa trace elemen ya, trace elemen zat besi. Karena zat besi kurang itu juga akan menyebabkan darahnya lebih encer. Darah lebih encer akan menyebabkan jantungnya juga lebih besar. Trace elemen itu zinc, jadi ya. Itu bisa didapatkan dari protein-protein hewani, ayam, daging sapi, telur. Kalau selama tidak alergi, diberikan seperti biasa. Kalau masih membutuhkan susu dan mengejar berat badan, selain diberikan tadi, diberikan susu yang apa namanya, yang kalorinya tinggi. Contohnya secara umum kan susu itu 100 cc 70 kalori ya, 69 atau 70 kalori. Ada susu lain, ada yang 100 cc 100 kalori. Artinya kalau dengan susu biasa perlu 500 cc per hari, dengan susu yang kalorinya tinggi, yang banyak dijual itu, dia perlu 300 cc aja. Atau susu yang ada lagi yang lebih tinggi lagi, yang disebutkan Nutrinidrink ya. Itu sangat tinggi itu. 100 cc 150 kalori. Jadi volumenya lebih sedikit dengan kalorinya lebih tinggi. Jadi memang lebih baik, memang sebetulnya sih tetap saja lebih baik dengan konsultasi dengan apa namanya, dengan ahli gizi ya. Dengan ahli gizi. Tetapi kalau susu prinsipnya adalah memberikan makanan 4 sehat yang sempurna ya, seperti yang disebutkan atau gizi berimbang, kemudian dikasih protein hewani, susu juga boleh, kemudian hal-hal yang lain misalnya dalam praktek sehari-hari kita lihat juga ada anemi dapat kita berikan zat besi. Itu sih Dok Risti, kurang lebih seperti itu. Ya, baik Dok. Ini ada pertanyaan juga Dok. Anak saya seorang Down syndrome dengan PJB. Kalau dipanggil sedikit, anaknya suka kaget-kaget. Apakah itu hal yang normal? Jadi ibu-ibu bapak itu juga pertanyaan dalam sehari-hari. Kalau bayi masih kecil atau 1 tahun dipanggil kaget itu normal, berarti mendengar. Gejala kaget sebetulnya kan lebih spesifik untuk orang dewasa, kelainan jantung dewasa ya. Kalau pada anak-anak kaget bukan mencerminkan kelainan jantung sebetulnya. Kelainan jantung pada anak kan 2 tadi, biru dan tidak biru, bukan kaget. Jangan sekarang, jarang sekali sih yang bisa menyebabkan gejala kaget. Hampir tidak ada lah. Bukan merupakan ciri khas gejala penyakit jantung pada anak, kaget itu. Tetapi kaget itu mencerminkan bisa saja pendengarannya cukup baik. Anak yang tidak kaget, diam-diam saja, belum tentu pendengarannya baik gitu ya. Kurang lebih seperti itu Dok Risti. Ya, baik Dok, terima kasih. Masih ada waktu ya Bu Yani, 17.21 Bu, masih bisa? Atau Ibu mau ada? Bu Yani? Baik, kalau masih ada waktu ya Bu. Bu Yani, ada? Baik, saya lanjutkan ya. Ini Dok, ada pertanyaan Dok tentang anak dengan Down syndrome tanpa adanya PJB. Ibu Samuel bertanya, bagaimana yang dimaksud tadi Dok dengan tindakan misalnya pada saat mencabut gigi yang bisa mengganggu jantung itu seperti apa? Kalau dia tidak ada contoh bakterinya. Ya, ya. Kalau dia tidak ada gangguan jantung sebetulnya nggak ada sih Dok. Kalau dia tidak, misalnya anak kita dengan Down syndrome tetapi tidak ada kelainan jantung, biasanya sih tidak dilakukan tindakan profilaksis antibiotika apa-apa karena memang tidak ada faktor risiko di situ, Bu. Diperlakukan seperti anak yang normal. Ya. Baik, Dokter. Tadi pertanyaan tentang nutrisi sudah. Ini Dok, ada anak sudah disuruh menaikkan berat badan sampai 10 kilo, tapi ini tidak dicantumkan kelainannya apa. Tapi Ibu ini bertanya modalitas apa yang dipakai atau terapinya dengan menggunakan operasi atau kateterisasi.
Cuman diagnosisnya tidak ada dok ini. Jadi Iya. saya kurang paham juga nih. Ya umumnya kan kalau kateterisasi baru terbatas pada ASD yang bocor di antara serambi itu, kemudian bilik, ya, kemudian PDA ya, atau penyempitan katup paru-paru itu sudah dilakukan tindakan operatif itu. Ya. Yang terutama penyakit jantung bawaan yang tidak biru, yang tindakan operatif. Jadi ini anak saya bisa nutup sendiri nggak? Dilihat aja. Kita pastikan kalau dia tidak biru masih ada kesempatan, tapi kalau biru harusnya tidak bisa nutup sendiri. Mungkin itu. Dok, terima kasih dok. Saya rasa sudah cukup banyak nih dok. Rata-rata pertanyaannya sama tentang pantangan apa saja yang harus diberikan kepada anak-anak yang dengan sindrom Down, PJB dan gagal jantung dok. Pantangannya tadi saya rasa sudah dijawab ya dok. Tidak ada pantangan ya dok. Kecuali kalau gagal jantung ya garam lah ya, kurangi Dr. Isti ya. Terus si garam sedikit. Ini dok ada pertanyaan, bagaimana caranya kita, ini pasiennya kontrol dok, mau ke rumah sakit, tapi pada masa pandemi ini, kira-kira bagaimana protokol untuk ke rumah sakit itu dok? Apakah aman membawa anak ke rumah sakit untuk kontrol? Ini pasang PPM dok. Oh, PPM. Ya memang agak sulit juga ya, tetapi yang dikembangkan di berbagai rumah sakit ada online sih Bu. Ada online, kemudian apalagi kalau penyakit jantung itu kan obatnya hampir relatif sama ya. Hampir relatif sama. Jadi kalau memang ragu dan ada tersedia pakai online saja dulu, nggak apa-apa. Lebih baik pakai online kalau masih ragu ya. Ini pertanyaan spesifiknya karena pasiennya Down syndrome dok. Bagaimana cara menyiasati anak-anak dengan Down syndrome untuk dibawa ke rumah sakit dok? Nah gini, sebetulnya secara umum ya, baik Down syndrome maupun tidak Down syndrome kan yang perlu ditingkatkan adalah imunitas ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk kita semua. Jadi, diketahui selain memang happy, rasa senang pada orang tua itu bisa meningkatkan imunitas. Yang tidak perlu, yang jangan lupa juga ada vitamin-vitamin lain yang berhubungan dengan peningkatan daya tubuh, vitamin C, yang lupa ibu-ibu. Kemudian vitamin vitamin D3 gitu ya. Pada anak-anak bayi bisa diberikan yang 400 mikrogram, kalau pada dewasa 1000 ya. Kemudian satu lagi zinc. Itu saja Bu. Ya selain umumnya lah distancing, pakai masker gitu ya. Tetapi jangan lupa juga vitamin-vitamin kalau ada kesempatan diberikan vitamin tersebut. Itu mudah-mudahan akan lebih bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Vaksinasi juga. Secara umum sih sama Dr. Isti, tapi saya ingin mengingatkan adanya vitamin tertentu yang kita harapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Baik, dokter. Saya rasa cukup banyak dok sudah masukan dan pertanyaan. Waktunya juga sudah saya rasa cukup mendekati ini 17.30 ya dok. Mungkin dari Yayasan Potats ada yang mau mengumumkan, ada tadi katanya ada giveaway 5 buah buku ya dari Bu Yani tadi mau mengumumkan dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Mungkin dari ya. Oke, terima kasih dok. Nah ini Bu, ya Bu. Oh ya, mau diumumkan langsung atau bagaimana dok? Atau dibikin summary? Mau dibikin summary dulu. Oh baik. Karena tadi artinya pertanyaan masih banyak yang belum terjawab ya dok ya, banyak sekali ya. Banyak, tapi sudah 17.27 Bu. Ya, saya rasa waktunya ini ya cukup ini mendesak. Ini udah mau selesai, tapi summary-nya kurang lebih adalah bahwa sebetulnya pada pasien dengan sindrom Down dan penyakit jantung bawaan bisa terdiagnosis mulai dari kandungan kalau untuk penyakit jantung bawaan dengan dilakukan fetal ekokardiografi. Untuk anak-anak dengan sindrom Down yang terbanyak adalah penyakit jantung bawaan berupa komplit AVSD atau bocor di serambi dan bilik. Dengan komplikasi adanya hipertensi paru atau hipertensi pulmonal tadi sudah disampaikan. Dan pada kondisi pandemi ini diharapkan semua anak-anak Down syndrome ataupun semua anak dan orang tua menjaga imunitas supaya dapat mencegah infeksi dari
COVID-19 ini. Juga pemberian nutrisi yang tepat, terutama yang tinggi kalori, juga pemberian zat-zat besi dan vitamin-vitamin tertentu, misalnya vitamin D dan yang lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Saya rasa itu, Bu, yang summary-nya dari saya. Oke. Untuk silakan saya kembalikan ke Bu Yani. Ya. Oke, terima kasih Dr. Risti, terima kasih Dr. Syarif. Menarik sekali ya acara hari ini, pertanyaannya banyak banget sampai waktunya nggak cukup ya Dr. Risti ya. Baik, kayaknya masih separuh deh yang belum terjawab gitu ya. Mungkin nanti Dr. Syarif kita bikin jadi satu. Udah di-compile ya. Mungkin ada webinar selanjutnya kita bikin series untuk jantung karena memang masalah jantung ini sangat banyak ya bagi teman-teman yang baru punya anak Down syndrome, juga buat mereka yang sudah dewasa juga ada beberapa persoalan sebenarnya untuk masalah jantung mereka. Terima kasih Dok atas waktunya. Dipotong tanpa presentasi, jadi khusus pertanyaan aja, Bu. Oh, boleh ya, Dok ya? Oke ya, berarti question answer ya, Dok ya? Jadi nggak usah pakai pemaparan ya, boleh kita bikin sesi berikutnya, Dok. Terima kasih usulnya. Ini juga ada permintaan dari teman-teman PIK, karena kan kita tidak hanya di Jakarta, Dok. Kita ada di Medan, di Padang, kemudian juga ada di Lampung, ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kaltim, Kalsel, Jawa Tengah, Jogja. Jadi mungkin nanti teman-teman PIK bisa mengundang Dr. Syarif ya untuk ikut untuk menjadi narasumber webinar ya Dok ya. Terima kasih sebelumnya atas support Dr. Syarif selama ini terhadap POTAT. Sore ini berbahagia sekali ada 5 pemenang, bukan pemenang sih ya, yang beruntung mendapatkan door prize untuk semua kita. Akan mendapat hadiah buku Trisomi 21 yang merupakan terbitan dari Gramedia bersama dengan Yayasan POTA dan NLR. Kebetulan Dr. Syarif juga menjadi salah satu penulis di dalam buku itu. Buku itu sangat menarik karena mengcompile. Iya, Dr. Syarif itu udah nulis 2 kali ya Dok ya bersama POTAT ya Dok. Itu ada 5 pemenang, yaitu yang pertama Zego Fenty, kemudian Leni Liadi, Sri Rahayu, Yanti Hardianti, dan Deni Fazri. Bagi yang sudah beruntung, bisa langsung, sudah tertulis di sini ya, di layar, bisa langsung menghubungi WA admin POTAT di nomor 0862-962-37423, di mana nanti buku akan segera dikirim. Monggo silahkan kepada Zego Fenty, Leni Liadi, Sri Rahayu, Yanti Hardianti, dan Deni Fazri. Selamat atas door prize yang diberikan oleh POTAT hari ini. Di bulan ini juga masih ada, bersama ini saya umumkan juga, ada 2 webinar. Yang pertama nanti di minggu depan, di hari Jumat, itu seputar hitan pada anak dengan Down syndrome, dengan Dr. R. Karno Ariwibowo. Kemudian Sabtunya, tanggal 22 Agustus, masih webinar series di bulan Agustus, yaitu tentang gadget teman atau musuh nih. Kita tahu kan sekarang daring, jadi semua anak-anak mau nggak mau pakai handphone, tapi itu menjadi seperti 2 sisi mata pisau, jadi bisa memberikan manfaat, bisa memberikan negatif kepada anak-anak. Nanti pembicaranya adalah dari psikolog, yaitu Ibu Rahmi Dahnan, Psikologi MPD. Jadi buat sahabat POTAT, selalu pantengin sosial media dari POTAT, baik itu FB, kemudian juga IG, dan juga Twitter POTAT. Info-info mengenai kegiatan POTAT akan di-share di situ, jangan sampai ketinggalan, mumpung masih pandemi, ada manfaat yang bisa kita rasakan dengan mengikuti webinar-webinar seperti ini. Sekali lagi, Yayasan POTAT mengucapkan terima kasih kepada Dr. Syarif, Dr. Risti yang sudah memberikan waktunya yang luar biasa pada hari ini, dan juga kepada Ibu Asyanti dari dranako.id yang sudah bekerja sama dengan Yayasan POTAT. Semoga kerjasama ini dapat berlangsung dengan baik, dan terima kasih buat sahabat POTAT. Bersama ini kami juga menyerahkan sertifikat ya Dok ya. Terima kasih nih kepada Dr. Syarif, kepada Dr. Risti juga. Semoga sertifikatnya bermanfaat. Buat yang belum terjawab pertanyaannya, jangan kecewa karena Dr. Syarif sudah meluangkan waktunya untuk
satu sesi webinar yang khusus question answer ya dok ya. Jadi tidak ada paparan, bisa bertanya apa aja. Saya juga banyak dok pertanyaannya, tapi belum terjawab juga hari ini karena waktunya yang sangat sempit. Akhirul kalam, terima kasih untuk semua sahabat Potats, kemudian kepada Dr. Syarif, Dr. Diaris, dan Dr. Risti dan juga Bu Asyanti dan semua teman-teman semua pengurus Potat. Bahwa kita semoga selalu sehat, kemudian nanti akan bertemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kita foto dulu kali ya dok ya? Ya, boleh. Ya boleh. Monggo Mbak Nindya. Oh, kalau beli buku bisa menghubungi adminnya Potat, Dr. Risti, yang tadi sudah tercantum. Kita akan mengirim dari Jakarta. Sebenarnya kemarin di Gramedia juga sudah ada, tapi nggak tahu apakah karena udah setahun yang lalu terbit ya. Tapi kalau memang dokter berkenan, buat sahabat Potat yang juga belum beruntung, bisa menghubungi admin Potat untuk mendapatkan buku dengan spesial diskon. Kemudian kita foto bersama, berikan pose yang paling cantik, paling ganteng hari ini. Silakan Mbak Nindya, 1, 2, 3 diberi aba-aba. Ya, 3 kali foto ya. 1, 2, 3. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kayak bebas, kayak bebas. Iya, boleh. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Ya, makasih Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Risti. Terima kasih Bu Asyanti. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih semuanya, sahabat Potat. Bu Asyanti, Bu Yani, Bu Olivia, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.